Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di wawancara kerja atau interview, baik oleh HR atau dengan user. Nah, di sini bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama, salam kenal. Dipersilahkan teman-teman untuk bisa subscribe channelku, bisa like, bisa komen, bisa subscribe, bisa share ke siapapun yang membutuhkan ini. Dan bagi teman-teman, silahkan bisa explore channelku sesuai dengan kebutuhan. Bagi teman-teman yang pengen tahu terkait dengan isu-isu FAQ atau proses rekrutmen gitu ya, tahapan-tahapan rekrutmen atau perkembangan di dunia karir, silahkan bisa cek di bagian playlist. Kalau teman-teman pengen tahu terkait dengan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa explore di bagian Shorts. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang job seeker yang pengen dapat informasi terupdate terkait dengan lowongan pekerjaan baru yang beredar di Indonesia, silahkan bisa cek di tab komunitas. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan ini, teman-teman. Salah satu jenis pertanyaan yang termasuk BEI atau Behavioral Event Interview. Biasanya pertanyaannya itu kurang lebih bahasanya kayak gini, teman-teman. Silahkan jelaskan cara Anda untuk menangani situasi yang tidak terduga atau situasi terkait dengan perubahan rencana yang tiba-tiba. Nah, pertanyaan ini termasuk jenis BEI, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar atau udah pernah mendapatkan pertanyaan ini atau sejenis ini. Gimana, teman-teman? Bisa dibayangkan kalau ngadepin ini bakal gimana? Atau kemarin performa terakhir pada saat ditanya ini teman-teman jawab apa? Yuk kita diskusi bareng, teman-teman. Jadi silahkan bagi yang pengen menyimak, boleh banget. Silahkan siapkan buku catatan. Kita akan bahas bareng ya, teman-teman. Terkait dengan pertanyaan barusan yang aku bahas gitu, teman-teman. Yaitu terkait dengan bagaimana kita menangani situasi yang tidak terduga. Ini termasuk jenis pertanyaan yang terkadang ditanyakan itu oleh HR. Tidak harus di setiap interview dengan HR ya teman-teman. Tapi ini pertanyaan yang ingin mengetahui sebenarnya banyak soft skill yang ada, tapi di sini yang sangat menonjol adalah terkait dengan kemampuan beradaptasinya teman-teman. Kemampuan beradaptasi dengan apa? Dengan suatu situasi. Situasinya itu macam-macam. Di sini kontrolnya adalah sesuatu yang tidak terduga, tidak terencana, dan datangnya tiba-tiba. Nah, di sini teman-teman, pada saat teman-teman menghadapi interview jenis BEI, mau seperti apapun pertanyaannya, termasuk pertanyaan ini, di luar kepala nanti ya teman-teman, langsung kepikiran bahwa oke, aku akan jawab ini menggunakan metode STAR. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu metode STAR, silahkan boleh cek ya di playlistku terkait dengan metode STAR. Atau nanti videonya bakal aku taruh deh di atas sini nih. Stikernya aku taruh di sini terkait dengan metode STAR. Nah, teman-teman di sini, pada saat teman-teman menemukan hal semacam ini, kalau misalkan teman-teman bisa bersiap-siap sebelumnya gitu ya teman-teman ya, maka teman-teman tuh bisa melakukan ini dulu. Coba teman-teman tuliskan sekarang, apa sih ya saran umum kalau kita itu sedang menangani menghadapi situasi yang tidak terduga, tidak terencana, tiba-tiba kayak gitu. Nah, itu teman-teman tulis aja ya poin-poinnya simpel-simpel aja. Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Mulai dari harus tetap tenang, coba evaluasi keadaan apa yang terjadi, komunikasi, bikin prioritas pengerjaan, dan lain-lain sampai ada evaluasi hasil. Oke, teman-teman coba tuliskan. Ada nggak yang kelewat? Atau mungkin teman ada masukan lain, poin-poin apa aja? Ini secara general dulu. Oh iya, kalau ada yang tidak terduga, kita harus tetap tenang. Kemudian kita ukur, kita lihat evaluasi terkait situasinya gimana, terkait sumber daya kita gimana, kemudian siapa orang yang bisa kita ajak komunikasi, kemudian gimana nih pembagian tugasnya, mana yang prioritas gitu ya, fokus sama pekerjaannya, eksekusi, kita fleksibel untuk beradaptasi, tahan emosi gitu, dan setelah itu evaluasi hasil, kurang lebih kan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah punya poin-poin kayak gini, saranku selanjutnya adalah teman-teman coba bikin tabel STAR. Tabel STAR ini nggak wajib ada ya teman-teman. Ini usulan dariku aja kayak gitu. Bentuknya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ya belum pernah lihat mungkin ya tabel STAR itu tabel kayak gimana. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman iseng aja di kertasnya masing-masing, di komputernya, laptopnya masing-masing. Bikin tabel yang barusan poin-poin yang teman-teman udah breakdown tadi gitu ya, teman-teman taruh di kolom A atau kolom action. Nantinya pada saat di interview ya, urutannya kan teman-teman ngomongin S dulu, kemudian T, kemudian A, kemudian
R di sini, resultnya apa, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku coba jelaskan bahwa intinya adalah saat kita sudah tahu solusi umum dari suatu pertanyaan, maka solusi umum tersebut akan menjadi keyword yang harusnya kita sampaikan pada saat menjawab interview. Nah, menyampaikannya itu pada saat kita menjelaskan ya tahapan action, hal yang kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi solusi umum itu harus kesebut ya, harus kesebut. Nggak harus semua teman-teman. Ini aku taruh di sini nanti semuanya nggak harus kesebut. Tapi at least gitu ya, karena ini namanya solusi umum, solusi general, berarti wajar dong kalau di metode STAR ini kita sebut kan gitu. Nah, karena situasinya spesifik, maka di bagian action ini kita sebutnya juga spesifik. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti untuk situasinya sendiri, aku bedain teman-teman. Di pojok sana, aku tulis gitu ya. Mungkin ada yang fresh graduate lulusan SMA dan sederajat, negatif negatif EXP itu tanpa pengalaman ya, tanpa experience gitu. Kalau plus EXP itu dengan pengalaman. Ada yang fresh graduate SMA dan setara yang punya pengalaman. Ada yang mungkin fresh graduate ya, udah punya pengalaman, mungkin belum kayak gitu. Atau mungkin udah punya pengalaman kerja. Nggak masalah disesuaikan dengan ini ya. Situation ini macam-macam teman-teman, tergantung statusnya. Kalau teman-teman udah punya pengalaman kerja, harus banyak bahas terkait pengalaman kerja magang gitu misalkan. Kalau memang belum ada, mungkin bisa tuh pada saat kuliah misalkan jelaskan terkait dengan praktikumnya, organisasi, kegiatan volunteer, lomba. Begitupun teman-teman yang ada di tingkat pendidikan SMA dan sederajat. Nggak apa-apa ngomongin tugas kuliah, organisasi, praktikum, kayak gitu. Nggak ada masalah. Situation yang aku tulis di sebelah sana, itu bisa dipilih teman-teman. Oke, untuk huruf T-nya, tugasnya atau tasnya itu adalah tugas-tugas yang ya ibaratnya tuh teman-teman menggambarkan poin-poin ini, nggak harus semua. Jadi coba bayangkan kalau kondisi itu biasanya tuh ya berubah dengan cepat, menuntut beradaptasi secara cepat. Kan mungkin teman-teman bingung nih, aduh contohnya apa ya di organisasi, contohnya apa ya di tugas, apa di kerja, apa di magang. Nah, coba aku bantu di tas di sini. Coba bayangkan, mungkin ada jenis tugasnya berubah. Tadinya harus ngerjain ini jadi gini. Oke. Tadinya harus misalkan aturannya berubah. Tadinya kerjaannya ini, tapi cara ngolahnya begini. Tapi ternyata cara ngolahnya sekarang harus begini. Tadinya cara ngerjain ini durasinya sekian lama. Tapi tiba-tiba sekarang kok jadi begini gitu. Atau force major itu kayak hal-hal yang tidak terduga ya, bencana alam, pandemi gitu-gitu. Oke. Terus apalagi misalkan rekan yang mundur, ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba resign, coba dibayangin. Ada tiba-tiba yang ganti kelompok, ada yang ganti tim, ganti, pokoknya ganti-ganti kayak gitu. Ada yang naik jabatan gitu. Oke. Mungkin beban kerja berubah. Tadinya ngerjain ininya sekilo, jadi 2 kilo, jadi 3 kilo, contoh gitu ya. Atau mungkin ada tugas baru, misalkan. Apa yang tadinya nggak teman-teman handle, tiba-tiba dikasih tugas baru gitu. Nah, itu termasuk ya, ini ide aja teman-teman, kalau teman-teman bingung untuk menghadapinya. Action. Ya, action ini di sini adalah apa yang teman-teman lakukan. R ya, result, kayak gitu. Nanti cara menyampaikannya, teman-teman bisa menggunakan bahasa, misalkan. Kita ngomongin as situation ya. Teman-teman di sini coba sambil bayangin, boleh sambil ngikutin kalimatku, tapi dilanjut. Oke? Baik Pak atau Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pernah mengalami hal tersebut, yaitu pada saat saya menempuh pendidikan di titik-titik. Atau pada saat saya bekerja di titik-titik sebagai titik-titik. Oke? Saat itu, teman-teman kasih gambaran T-nya, tugasnya. Saat itu, oleh atasan saya diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan titik-titik. Untuk mengerjakan tersebut membutuhkan waktu titik-titik dan memang tantangan dalam pengerjaan itu adalah titik-titik. Saya memang sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut karena memang saya sudah melakukan itu secara rutin dalam kurun waktu titik-titik terakhir. Namun pada saat itu ada titik-titik yang berubah, which is diisi tas ya teman-teman. Di mana yang biasanya titik-titik sekarang menjadi titik-titik.
Nah, ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya karena saya baru menemui hal tersebut. Saya menyadari bahwa apabila saya melakukan hal yang biasa saya lakukan, hal ini tidak dapat dicapai sesuai dengan ekspektasi maupun target yang ada. Sehingga waktu itu, pada saat saya diberikan tugas tambahan semacam itu, saya menghadapi situasi itu, saya merasa bahwa ini merupakan tantangan yang harus saya hadapi. Karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi saya, dan apabila saya sukses melakukan ini, maka akan ada titik-titik-titik. Kemudian saat itu yang saya lakukan adalah saya coba untuk mengevaluasi situasi yang ada. Kemudian saya coba untuk meluangkan waktu berdiskusi dengan atasan saya. Saya ingin mengkelirkan dulu terkait dengan arahannya, apakah yang saya terima itu sesuai dengan yang beliau sampaikan. Kemudian setelah itu saya coba, karena memang ini membutuhkan durasi yang lebih pendek daripada yang sebelumnya, saya mencoba untuk melakukan prioritas tugas. Yang saya lakukan di awal adalah ini, kemudian ini, kemudian ini. Setelah saya coba fokus melakukan itu, kemudian setelah sekian lama hasilnya adalah semacam ini. Dari hasil tersebut bisa digunakan untuk perusahaan sebagai titik-titik-titik. Saya memang pada saat itu merasa bahwa saya sukses melakukan itu karena ini adalah hal yang pertama kali bagi saya. Namun di sini saya yakin bahwa di masa yang akan datang, mungkin di perusahaan ini apabila saya diterima di sini, saya akan menemukan hal ini. Namun hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena saya tahu bahwa segala sesuatu bisa kita komunikasikan dan dimulai dengan kita melakukan evaluasi situasi, kita fokus pada tugasnya, dan nantinya hasilnya itu pasti akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak gitu. Ini kayaknya panjang banget ya teman-teman ya. Ini cuma aku kasih tahu dulu kemungkinan bahasanya kayak gitu. Bisa nggak jawabannya yang simpel-simpel? Bisa. Contoh, fresh graduate SMA tanpa pengalaman kerja. Boleh teman-teman menyampaikan pendapatnya kayak gitu ya di sini. Misalkan apa teman-teman? Waktu itu misalkan teman-teman mau ngomong soal lomba gitu. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih. Saya pernah menghadapi itu pada saat saya menempuh pendidikan di SMA 1, 2, 3. Waktu itu saya ada di kelas 11. Awalnya pada saat itu adalah saya sedang melakukan bimbingan untuk persiapan lomba. Saat itu saya dipilih oleh SMA, mewakili SMA saya, plus mewakili kota saya, untuk mengikuti Olimpiade Matematika Nasional yang diadakan di Jakarta. Persiapan ini sudah dilakukan sejak 6 bulan terakhir. Dan ini masuk bulan yang keempat. Jadi tinggal 2 bulan lagi lah sebelum nanti akhirnya ada kompetisi. Nah, pada saat itu jadi saya sudah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Kemudian saya di tengah jalan mendapatkan kabar bahwa rekan saya yang disiapkan untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Fisika, beliau mengalami kecelakaan dan tidak dapat ya melanjutkan persiapan ini karena beliau harus berobat dan harus istirahat dulu sampai pulih. Nah, di sini pihak sekolah mengambil keputusan bahwa saya menggantikan dia untuk mengikuti perlombaan tersebut. Yang tadinya memang saya sudah disiapkan untuk mengikuti lomba atau olimpiade matematika, sekarang saya berubah menjadi olimpiade fisika. Nah, ini merupakan suatu hal yang perubahan yang tidak terduga karena memang saya memang sudah sangat fokus untuk mencapai suatu target di perlombaan ini. Karena waktu itu target yang saya kejar minimal saya juara 3 tingkat nasional. Namun karena ini terjadi, saya menerima terkait dengan keputusan ini. Nah, saat itu saya juga komunikasikan karena saya menyadari bahwa ini adalah suatu hal yang mendadak. Sehingga saat itu saya menyampaikan pengajuan ke pihak sekolah bahwa saya memohon keringanan untuk beban pendidikan saya. Karena biasanya saya ikut bimbingan itu adalah setelah saya pulang sekolah semacam itu. Kemudian di sini saya nego untuk saya memang untuk beberapa minggu di awal saya izin dalam waktu 1 hari untuk tidak mengikuti pembelajaran formal bersamaan dengan rekan-rekan yang lain. Sebagai gantinya, nanti saya diberikan tugas harian. Tapi waktu yang saya alokasikan tadi yang biasanya untuk sekolah, akan saya gunakan untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan
Olimpiade Fisika ini. Nah, setelah saya dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah, mereka memahami apa yang ada, kemudian akhirnya saya mengikuti perlombaan ini. Nah, saat itu saya memperoleh juara satu tingkat nasional di perlombaan ini, yang awalnya ditargetkan di juara ketiga untuk fisika. Hal ini saya sadari bahwa ini bukan merupakan suatu kebetulan karena memang kami coba komunikasikan. Saya menemui teman saya yang belum dapat masuk, yang saya gantikan. Saya komunikasikan dengan rekan saya komunikasikan dengan guru yang ada. Dan memang pada dasarnya saya adalah orang yang suka untuk melakukan pengerjaan tes-tes soal gitu ya. Saya orang yang favorit dengan angka. Saya suka mata pelajaran matematika, saya suka mata pelajaran fisika. Nah, hal ini adalah salah satu hal yang menurut saya adalah perubahan yang tidak terduga pada saat saya menempuh pendidikan di SMA. Contohnya kayak gitu, teman-teman. Bahasanya nanti silahkan disesuaikan ya, teman-teman. Karena ini kita coba-coba aja gitu. Gimana kalau terkait dengan orang yang sudah punya pengalaman kerja? Kita coba bayangin lagi ya kalau udah punya pengalaman kerja gitu. Misalkan, saya adalah seorang sales manager yang menjual produk sepatu. Waktu itu saya memimpin penjualan sepatu di 50 toko yang tersebar di Jabodetabek. Kita melakukan penjualan secara offline. Namun seperti yang kita ketahui semuanya, pada tahun 2020 tiba-tiba pandemi datang. Pada saat pandemi datang, di situ merupakan tantangan perubahan yang tidak terduga, yang kita semua tidak terduga termasuk yang ada di bisnis ini. Kita yang biasanya main penjualan sepatu secara offline di toko, kita mengalami sedikit tantangan di sini bahwa wah, ini sekarang ada pandemi, kegiatan offline dilarang. Rekan-rekan yang biasanya melayani banyak tamu, banyak calon pembeli di tokonya per hari rata-rata 50 pengunjung, sekarang menurun drastis. Bahkan ada momen di mana tidak ada pengunjung sama sekali. Ini merupakan perubahan mendadak yang kita semua tidak duga yang ada di kantor. Lalu waktu itu, saya diberikan tugas oleh atasan saya untuk meningkatkan omset karena memang pandemi ini kan datang di awal bulan, di mana di akhir tahun bulan sebelumnya kita sudah komitmen dengan target pencapaian penjualan dalam kurun waktu 1 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2020 itu dengan target yang meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, yang saya lakukan sebagai seorang sales manager waktu itu adalah saya coba untuk mengetahui sumber daya yang ada yang dimiliki oleh perusahaan saya. Waktu itu saya coba melakukan riset terkait dengan bisnis, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Akhirnya saya memperoleh ide bahwa kita akan coba migrasi penjualan produk sepatu yang tadinya di toko, kita akan jual secara online. Waktu itu saya menyadari bahwa adanya sosial media TikTok itu merupakan salah satu cara jalan kita untuk menjual ini. Saya berpikir bahwa pada saat kita bisa melakukan live TikTok di sana, kita tetap bisa menjual produk ini bahkan dengan market yang lebih luas lagi. Lalu pada saat itu saya coba kumpulkan rekan-rekan perwakilan masing-masing toko yang ada, kita melakukan meeting, di situ saya pimpin sendiri terkait dengan koordinasi ide migrasi model bisnis yang tadinya offline menjadi online. Kemudian kita mulai terbiasa secara rutin melakukan live shopping, live TikTok untuk menjual produk sepatu kita. Nah, pada kurun waktu 1 tahun tersebut di 2020, kita mencapai target penjualan sekian pasang sepatu senilai sekian ratus miliar rupiah. Itu nilainya setara dengan 180% dari target tahunan yang ditetapkan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang menurut saya membahagiakan dan ini adalah satu hal yang sangat berkesan terkait dengan perubahan yang mendadak. Di situ saya menyadari bahwa pada saat kita mengalami suatu hal yang tidak terduga, apabila kita mampu mengevaluasi situasi dengan tenang, menghitung sumber daya yang ada, mengkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak, dan kita berfokus pada pencapaian target yang ada, maka kita akan memperoleh hasil
yang melebihi ekspektasi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, tuh aku udah ada 2 contoh ya teman-teman. Mungkin contohku ada yang rada aneh, nggak apa-apa. Yuk, bagi teman-teman yang ada ide lain, tuliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman di sini ada yang pengen praktek langsung sama aku untuk penyampaian, sorry, penyampaian metode STAR ini untuk pertanyaan yang tadi, silahkan boleh hubungin aku lewat DM LinkedIn atau chat Instagramku lewat DM. Oke, sementara itu dulu dari aku. Terima kasih. Semoga membantu. Semoga teman-teman sehat selalu.